Saya ke Bu Yenti lagi. Bu Yenti, saya akan dalami soal rumah Sentul gitu ya. Febri sejak awal mengaku rumah Sentul adalah rumahnya sejak lama, rumah pribadi. Namun kuasa hukumnya mengungkap bahwa hal yang berbeda. Bahwa rumah Sentul ini adalah rumah mertua yang dihibahkan kepada anak Febri alias cucunya gitu. Nah, apakah sebuah aset hibah keluarga itu tetap wajib dilaporkan dalam LHKPN pejabat publik? Jika tidak dilaporkan, Bu, apakah indikasi TPPU terlebih digunakan seolah sebagai rumah aman penyimpanan gitu? Iya, dalam LHKPN kan atas namanya ya. Kalau kalau untuk anak itu kan enggak. Tapi kan kita akan lihat kapan sih dihibahkannya, LHKPN terakhirnya kapan gitu ya. Apalagi yang bersangkutan mengatakan memang rumahnya. Tapi kan memang menyampaikannya kan ke publik ya, bukan dalam berkas gitu. Tapi kan permasalahannya sekarang ini kan kita kan harus mendapatkan informasi yang saya katakan tadi bahwa kita tuh sedang ada apa ya gerakan untuk plain language movement. Itu jadi gerakan masyarakat anti korupsi atau masyarakat terhadap korupsi yang terjadi itu adalah bahwa pejabat publik kemudian dokumen hukum itu harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipercaya mudah dan dipahami dengan masyarakat demi keadilan. Kita harus gerakkan itu sekarang. Jadi hati-hati pada pejabat publik apalagi penegakan hukum untuk penegakan hukum. Jadi sekarang ini ada dokumen hukum yang dipertanyakan. Apakah betul rumah itu sudah ada hibah kemudian ini dan sebagainya. Sementara yang bersangkutan sendiri sebetulnya kalau secara psikologi ya, apa yang disampaikan pertama kali itu adalah kemungkinan itu yang benar. Kalau sudah berapa hari sudah ada itu kan itu kemungkinan rekayasanya ke sana. Nah, disinilah letaknya penyidik harusnya berpikir bahwa ini harusnya ditahan karena ada kemungkinan banyak hal yang sedang dilakukan untuk menutupi tadi modus tadi ya. Dan bahwa tadi Pak Yunus mengatakan bahwa nggak wajar lah rumah dan emas gitu ya. Ada di rumah dan emas dan uang dan rumah dan emas itu bukan milik pemilik rumah. Itu tidak wajar. Tidak wajar itu adalah tanda-tanda TPPU ya Pak Yunus ya. Iya, iya. Suspicious itu ciri-ciri TPPU itu sudah disampaikan. Pokoknya sepanjang ada suspicious related with apapun itu, apakah pembelian, apakah profil, apakah kepemilikan, itu pasti itu adalah TPPU. Tinggal mampu tidak penegak hukum mencari dengan adanya dengan adanya tindakan-tindakan yang sudah sejauh ini dan itu melibatkan orang pihak yang paling tinggi jabatannya dalam rangka pemberantasan korupsi di suatu negara. Nah, ini kan indikasi memang gitu ya. Nah, ini kan harusnya menunjukkan perlakuan dan memperlakukan proses hukum itu ya yang due process of law, jangan sampai menimbulkan semakin tidak adilan ya karena plain language movement itu juga tujuannya untuk keadilan bagi masyarakat terutama dalam hal adanya korupsi karena korbannya adalah rakyat karena uang negara itu uang rakyat dari pajak rakyat. Nah, ini kalau seperti ini itu jelas-jelas kita semakin masyarakat ya itu kan semakin curiga dan itu nanti pertaruhannya adalah dua hal. Satu, kepercayaan masyarakat hilang. Yang kedua adalah bahwa orang-orang yang potensi melakukan korupsi akan semakin berani. Karena apa? Karena nanti hukum bisa direkayasa. Hukum itu bisa diperlakukan diskriminatif di mana hukum yang seharusnya tidak memandang status sosial, jabatan maupun kondisi keuangan seseorang ini tidak berlaku lagi, semua ditabrak seperti ini yang terjadi sekarang begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.